Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Desriani Nenggolan dengan nomor NPM 210521114, Prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, dengan dosen pengampu Dr. Insinyur Fransiskus Gultom, SPD, MPD. Nah, di sini kali ini saya akan membahas mengenai filsafat pendidikan. Pengertian kata filsafat yaitu kata filsafat berasal dari bahasa Yunani filosofia yang berasal dari kata kerja filosofian berarti mencintai kebijaksanaan. Kata tersebut juga berasal dari bahasa Yunani filosofi. Ada pula yang mengatakan filsafat berasal dari kata bahasa Arab falsafah yang artinya hikmat. Dengan demikian diartikan cinta kebijaksanaan atau kebenaran, suka kepada hikmat dan kebijaksanaan. Jadi orang yang berfilsafat adalah orang yang mencintai kebenaran, al-hikmat dan kebijaksanaan. Selanjutnya kata filsafat yang banyak terpakai dalam bahasa Indonesia menurut Profesor Dr. Harun Nasution bukan berasal dari kata Arab falsafah dan bukan pula dari kata Barat filosofi. Di sini pertanyaan tentang apakah fil diambil dari kata Barat dan safar dari bahasa Arab sehingga terjadi gabungan antara keduanya dan menimbulkan kata filsafat. Nah, dari pengertian tersebut secara etimologi itu filsafat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan tentang hikmat. Kedua, pengetahuan tentang prinsip atau dasar-dasar. Ketiga, mencari kebenaran. Keempat, membahas dasar-dasar dari apa yang dibahas. Filsafat adalah berpikir menurut tata tertib atau logika dengan bebas dan dengan sedalam-dalamnya sehingga sampai ke dasar-dasar persoalannya. Adapun pengertian filsafat menurut pendapat beberapa ahli yaitu satu, Plato mengatakan bahasa filsafat tidaklah lain dari kata pengetahuan tentang segala yang ada. Yang kedua, Aristoteles berpendapat bahwa kewajiban filsafat ialah menyelidiki sebab dan asal segala benda. Yang ketiga, Kant mengatakan bahwa filsafat adalah pokok dan pangkal segala pengetahuan dan pekerjaan. Yang keempat adalah Fichte menyebutkan filsafat sebagai Wissenschaftslehre, ilmu dan ilmu, yakni ilmu umum yang menjadi dasar segala ilmu. Maka dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa filsafat adalah proses pencarian kebenaran dengan cara menelusuri pencarian hakikat dan sumber kebenaran secara logis, kritis, rasional, dan spekulatif. Jadi, adapun yang dimaksud dengan filsafat pendidikan adalah sebagaimana yang diungkapkan, filsafat pendidikan aktivitas pikiran yang teratur yang menjadikan filsafat sebagai jalan untuk mengatur, menyelaraskan, dan memadukan proses pendidikan. Ruang lingkup filsafat pendidikan. Dari uraian dapat dipahami bahwa ruang lingkup filsafat adalah semua lapangan pemikiran manusia yang komprehensif, baik material konkret maupun non-material abstrak. Jadi, objek filsafat itu tidak terbatas. Secara makro, apa yang terjadi objek pemikiran filsafat yaitu permasalahan kehidupan manusia dalam alam semesta dan alam sekitarnya. Namun secara mikro, ruang lingkup filsafat pendidikan meliputi merumuskan secara tegas sifat hakiki pendidikan, merumuskan sifat hakikat manusia sebagai sumber, subjek dan objek pendidikan, merumuskan secara tegas hubungan antara filsafat pendidikan, agama dan kebudayaan, merumuskan sistem nilai norma atau isi moral pendidikan yang merupakan tujuan pendidikan, merumuskan hubungan antara filsafat negara, filsafat pendidikan dan politik pendidikan. Dengan demikian, kesimpulan dari suatu uraian bahwa yang menjadi ruang lingkup filsafat pendidikan itu ialah semua aspek yang berhubungan dengan upaya manusia untuk mengerti dan memahami hakikat pendidikan itu sendiri. Aliran filsafat pendidikan. Untuk mengenal perkembangan pemikiran dunia filsafat pendidikan akan diuraikan garis-garis besar aliran filsafat pendidikan, yaitu aliran progresivisme. Aliran progresivisme adalah aliran filsafat yang sangat berpengaruh dalam abad ke-20 ini. Aliran ini berhubungan dengan pandangan liberal yaitu fleksibel, curious, dan open-minded. Aliran ini meyakini bahwa manusia mempunyai kesanggupan untuk mengendalikan hubungan dengan alam serta meresapi dan menguasai rahasia alam.
2. Filsafat pendidikan idealisme. Filsafat idealisme memandang bahwa realitas akhir adalah roh, bukan materi, bukan fisik. Aliran ini menegaskan bahwa hakikat kenyataan adalah ide sebagai gagasan kejiwaan. Filsafat pendidikan realisme. Realisme merupakan filsafat yang memandang realis secara dualitis. Realisme berpendapat bahwa hakikat realitas ialah terdiri atas dunia fisik dan dunia rohani. Beberapa tokoh yang beraliran realisme: Aristoteles, Johann Amos, Comenius, William McGuckin, Francis Bacon. Keempat, filsafat pendidikan materialisme. Materialisme berpendapat bahwa hakikat realisme adalah materi, bukan rohani, spiritual, ataupun supernatural. Beberapa tokoh yang beraliran materialisme adalah Demokritos, Ludwig Feuerbach. Filsafat pendidikan pragmatisme. Pragmatisme dipandang sebagai filsafat Amerika asli, namun sebenarnya berpangkal pada filsafat empiris Inggris yang berpendapat bahwa manusia dapat mengetahui apa yang manusia alami. Filsafat pendidikan eksistensialisme. Filsafat ini memfokuskan pada pengalaman-pengalaman individual secara umum. Eksistensialisme menekankan pilihan kreatif, subjektivitas pengalaman manusia, dan tindakan konkret dari keberagaman manusia atas setiap skema rasional. Filsafat pendidikan progresivisme bukan merupakan bangunan filsafat atau aliran filsafat yang berdiri sendiri, melainkan merupakan suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Hubungan filsafat dalam pendidikan yaitu menjadi sangat penting sekali, sebab ia menjadi dasar, arah, dan pedoman suatu sistem pendidikan. Filsafat pendidikan adalah aktivitas pemikiran teratur yang menjadikan filsafat sebagai medianya untuk menyusun proses pendidikan, menyelaraskan, mengharmoniskan, dan menerangkan nilai-nilai dan tujuan yang ingin dicapai. Dari uraian tersebut, hubungan fungsional antara filsafat dan teori pendidikan, yaitu filsafat dalam arti filosofis merupakan satu cara pendekatan yang dipakai dalam memecahkan problematika pendidikan dan menyusun teori-teori pendidikan oleh para ahli. Filsafat berfungsi sebagai memberi arah bagi teori pendidikan yang telah ada menurut aliran filsafat tertentu yang memiliki relevansi dengan kehidupan nyata. Filsafat dalam hal ini filsafat pendidikan mempunyai fungsi untuk memberikan petunjuk dan arah dalam pengembangan teori-teori pendidikan menjadi ilmu pendidikan. Nah, sebagian yang telah saya sampaikan, semoga apa yang telah saya paparkan mengenai filsafat pendidikan teman-teman sekalian dapat mengerti, dan saya ucapkan dan akhiri terima kasih untuk sekiannya. Shalom.